Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Jadi, kelas di YouTube kali ini agak sedikit berbeda dibanding yang sebelumnya. Jadi kemarin ada beberapa pertanyaan yang masuk di Instagram maupun di kolom komen. Pertanyaannya cukup menarik gitu, tapi dari semua pertanyaan yang menarik itu kita pilih satu pertanyaan untuk kita bahas gitu. Nah, pertanyaan tersebut adalah ini. Saya ingin bertanya tentang aplikasi GeoStudio untuk membandingkan penurunan dengan PVD dan tanpa PVD menggunakan aplikasi GeoStudio tersebut bagaimana. Intinya dia ingin tanya gimana cara kita membandingkan. Yang menarik adalah di sini ada kata-kata penurunan gitu. Jika timbunan dia itu dilakukan perbaikan dengan PVD dan tanpa perbaikan PVD dengan menggunakan program GeoStudio gitu. Jadi yang menarik di sini adalah ada kata penurunan dan ada program GeoStudio gitu. Nah, untuk menjawab pertanyaan ini sebenarnya kalian bisa lihat dulu video yang sebelumnya gitu tentang stabilitas lereng. Saya coba review sedikit. Kalian untuk lengkapnya bisa lihat aja di video itu, linknya ada di bawah gitu. Jadi kita ngomongin dulu tentang aplikasi komputer di geoteknik gitu. Jadi ada aplikasi komputer yang dia itu berdasarkan LEM, Limit Equilibrium Method, atau biasanya kita sebut itu sebagai LEM. Nah, beberapa program yang dibuat berdasarkan LEM ini salah satunya adalah Slide gitu. Selain Slide ada juga GeoSlope dan ada Geo5 dan lainnya itu gitu. Jadi LEM ini adalah kita menderive atau membuat program tersebut berdasarkan keseimbangan gaya ataupun keseimbangan momen gitu. Jadi kalau kalian sudah tonton video yang tentang GeoSlope maupun Slide, kita coba lihat ya GeoStudio yang tutorial itu. Nah, di GeoStudio itu kita bisa mendapatkan hasilnya. Kita coba run. Dari hasil runningan tersebut kita mendapatkan pusat kelongsoran, kita mendapatkan jari-jari, dan juga kita bisa mendapatkan ini. Kita mendapatkan SF dan juga kita mendapatkan berapa momen resistance-nya maupun momen yang aktifnya atau driving momennya. Sudah itu. Kemarin juga ada yang tanya di Instagram, apalagi sih yang bisa kita dapatkan dari GeoStudio untuk kasus seperti ini. Yang kita bisa dapatkan ya ini SF dan momen resistance maupun momen drivingnya. Gitu. Begitu juga untuk yang Slide dan GeoStudio itu dia derive atau dikembangkan berdasarkan dasar yang sama, yaitu LEM. Di Slide pun kita juga bisa mendapatkan hasilnya. Kita bisa mendapatkan berapa SF-nya, tergantung ini ada Janbu ataupun ada Bishop. Jadi dari situ kita juga bisa mendapatkan, sama seperti GeoStudio tadi, kita bisa mendapatkan berapa momennya gitu. Jadi momen yang bekerja berapa, beratnya, dan lain sebagainya di sini, di informasi ini. Sesuai dengan metode yang kita pilih. Kalau misalkan kita pilih Bishop, berarti kita dapatkan ini adalah momen resistance dan momen drivingnya gitu. Nah, selain berdasarkan LEM,
ada software atau program yang dia itu dikembangkan berdasarkan metode numerik gitu. Nah, perlu kalian ketahui ya, metode numerik itu ada banyak. Ada FEM, finite element. Finite element ini contohnya adalah Plaxis atau Phase 2. Ini Plaxis dan Phase 2. Ini adalah contoh output dari Plaxis, kemudian yang bawah ini adalah contoh output dari Phase 2. Selain FEM, juga ada DEM, discrete element, ada juga dan macam-macam lain sebagainya. Yang mau saya jelaskan sedikit di sini, untuk FEM itu artinya adalah sebuah massa yang besar itu kita bagi-bagi menjadi elemen-elemen kecil yang terhingga gitu. Dari elemen-elemen kecil tersebut kita coba lihat perilakunya. Jika kita tahu perilaku dari elemen terkecil tersebut, maka kita bisa mengetahui bagaimana perilaku dari globalnya atau elemen yang besar itu. Kurang lebih seperti itu. Nah, jadi apa perbedaannya pemodelan timbunan di GeoStudio ataupun slide dan di Plaxis? Tonton terus videonya, jangan ada yang di skip. Ini yang tadi sudah saya jelaskan, bahwasanya di GeoStudio ataupun di slide itu kita dapatkan momen dan kita dapatkan SF. Karena memang software ini balik lagi ke yang penjelasan tadi, dia memang diderive berdasarkan keseimbangan momen dan keseimbangan gaya. Jadi yang didapatkan juga SF dan momen gitu. Nah, bagaimana kalau kita memodelkan timbunan itu di Plaxis gitu. Nah, ini kita coba langsung modelkan timbunan di Plaxis gitu. Jadi kita di sini ada contoh kasus, sekali lagi ini adalah contoh kasus gitu. Kita memiliki timbunan dengan geometri yang sama dengan yang ada di tutorial GeoStudio maupun di tutorial slide. Cuman untuk propertiesnya ini sedikit kita sesuaikan. Di sini ini adalah data-data tanah timbunan dan tanah dasarnya gitu. Karena untuk input dari GeoStudio, slide, dan Plaxis itu sedikit berbeda. Karena Plaxis kan tadi berdasarkan FEM. Nah, ini kita coba. Nah, di sini sudah ada pemodelannya. Jadi berdasarkan data yang ada di sini, biar videonya tidak terlalu panjang ya. Jadi ini sudah dibuat pemodelannya, di mana kita punya data tanahnya. Untuk tanah dasarnya adalah per 2 meteran. Kemudian untuk tanah timbunannya adalah dengan slope 1:2 dan ada beban terbagi rata 10 kPa gitu. Ini kita buat geometrinya. Kalau misalkan kalian ada yang tertarik dengan video tutorial bagaimana cara memodelkan timbunan ini, nanti bisa dibuat di video yang terpisah gitu. Jadi video ini hanya penjelasan singkat saja terkait apa sebenarnya bedanya pemodelan timbunan di Plaxis dan di GeoStudio ataupun di slide gitu. Setelah kita buat geometrinya, kita masukkan materialnya. Jadi sesuai dengan material yang ada di tabel ini, kita tinggal inputkan saja gitu. Semuanya sudah kita inputkan. Nah, setelah kita memasukkan material itu kita buat ini ya, ada standard fix, kemudian kita generate mesh-nya. Setelah itu kita buat initial condition-nya. Nah, di sini kita masukkan muka airnya. Kita generate. Nah, pada tahapan ini, jadi karena timbunan itu awalnya tidak ada, kita hanya punya tanah dasar, sehingga yang ini kita hilangkan timbunannya. Kita masuk ke calculate. Nah, ini adalah salah satu perbedaan
yang mendasar juga di GeoStudio dan Plaxis. Jadi kalau di GeoStudio itu kita tidak bisa memodelkan stage construction-nya atau tahapan konstruksinya. Di Plaxis ini kita bisa memodelkan tahapan konstruksi sesuai dengan kondisi kita. Gitu. Jadi misalkan di sini saya mau bahwasannya timbunan 1. Jadi ini dikasih nama timbunan 1. Timbunan 1 itu artinya adalah timbunan 1 meter pertama. Apa yang kita lakukan? Jadi kita define pada timbunan 1 meter, maka ini yang diaktifkan 1 meter, lalu kita update gitu. Kemudian ini timbunan yang kedua, artinya timbunan yang ke 2 meter dengan waktu pengerjaan adalah 5 hari. Begitu seterusnya sampai timbunan yang ketiga. Nah, misalkan setelah timbunan yang ketiga ini kita biarkan dulu dia terkonsolidasi hingga 100 hari. Kita juga bisa memodelkan hal tersebut. Gitu. Setelah 100 hari itu selesai, kita lanjut lagi ke timbunan yang keempat dan timbunan yang kelima. Setelah timbunan yang kelima, baru kita hitung SF-nya. Gitu. Nah, ini kita coba run. Yang membedakan juga di sini kita bisa memilih titik mana yang mau kita tinjau nanti. Kita coba run dulu. Jadi dia running satu-satu dari step yang pertama, timbunan 1, timbunan 2, timbunan 3, 4, dan seterusnya. Sampai mendapatkan SF-nya. Mungkin ini agak lama stepnya untuk mendapatkan SF ini. Jadi kalau kemarin di GeoStudio dan di slide itu kan kita langsung memodelkan ada tanah dasar yang di atasnya ada timbunan setebal 5 meter dengan slope 1:2. Kemudian kita run, kita dapatkan SF untuk kondisi tersebut. Gitu. SF dan momen resistance maupun momen drivingnya. Gitu. Hanya untuk kondisi ketika timbunan tersebut 5 meter. Sebenarnya untuk menjawab pertanyaan yang tadi, ya kalau misalkan dia mau cari penurunan di GeoStudio itu tidak bisa, kecuali kalian pakai GeoStudio-nya adalah GeoStudio yang ini. GeoSlope Sigma. Jadi GeoSlope Sigma itu adalah yang di sini. Ketika kalian buka GeoStudio, sambil kita menunggu runningan Plaxis kita ya. Ketika kalian buka GeoStudio ini, ada GeoStudio Sigma. Jadi, kalau kalian pakai GeoStudio Sigma, ini kalian bisa mendapatkan deformasi. Gitu. Yang kemarin di tutorial itu adalah kita menggunakan slope W. Gitu. Jadi kalau kalian masih pakai slope W dan kalian expect mendapatkan penurunan, itu nggak bisa. Kalian hanya akan dapat momen dan SF. Gitu. Oke. Oh, belum selesai ternyata. Gitu. Nah, begitu juga untuk yang di slide. Kemudian tadi dia tanya tentang PVD dan tidak ada PVD. Kalau ada PVD artinya tanah dasarnya sudah improve gitu. Jadi di GeoStudio kalian bisa memodelkan, misal ada dua kondisi. Yang pertama, jika kondisi tanah dasarnya itu tidak ada perbaikan. Jadi kalian masukkan tanah sebelum ada perbaikan itu, C-nya itu bagaimana gitu. Kemudian kalian buat lagi model yang kedua dengan kondisi di mana tanah dasarnya itu sudah ada perbaikan. Jadi sudah ada kenaikan dari C-nya. Gitu. Kalian bisa hitung manual berapa peningkatannya, baru kemudian kalian inputkan ke GeoStudio. Gitu. Kita coba cek yang Plaxisnya. Nah, jadi dari Plaxis ini kalian bisa lihat di outputnya ya. Ini output, ini adalah deformasi
dari tahap yang pertama kita bisa lihat total displacement-nya, bisa pakai shade. Nah, jadi di sini ada gradasi warna yang menunjukkan adalah total displacement-nya. Di sini jika warnanya merah itu artinya 9,5 10⁻³ meter atau 9,5 mili gitu. Jadi di sini kalian bisa lihat gradasinya, yang warna merah ini adalah perpindahannya yang paling besar. Yang warna biru gelap ini yang perpindahannya kecil. Nah, kalian bisa lihat ini per step. Misalkan timbunan yang kedua juga kalian bisa lihat gitu. Hingga timbunan yang ketiga, 4, dan yang kelima. Coba kita lihat yang kelima. Jadi di timbunan yang kelima, ini kondisinya timbunannya sudah penuh 5 meter dan ada beban terbagi ratanya 10 kPa. Kita lihat deformasinya. Jika kita menggunakan, kalau misalkan kita menggunakan ini, row atau panah, kita bisa lihat arah dari deformasinya. Kalian bisa lihat arah panahnya itu bergerak dari kanan ke kiri. Itu. Nah, untuk yang shadingnya ini kalian bisa lihat daerah mana yang perpindahannya itu paling besar. Itu. Jadi ini yang bergerak paling besar 60 meter 4/3 warna merah ini. Gitu. Nah, selain itu juga kalian bisa lihat SF-nya. Ini SF-nya adalah 1,2. Intinya adalah di sini kita bisa mendapatkan deformasi atau penurunan sesuai dengan stage construction yang sudah kita rencanakan tadi. Jadi penurunannya ini nggak hanya ketika timbunan itu sudah 5 meter, tapi dari ketika timbunan 1 meter kalian bisa lihat penurunannya seperti apa, timbunan 2 meter seperti apa, dan seterusnya gitu. Jadi kalau pertanyaannya tadi bagaimana cara kita untuk mengetahui penurunannya ya, di sini kita tidak hanya tahu total displacement-nya, tapi juga ada vertical displacement-nya. Jadi kalau kalian lihat dari arah panahnya ini, untuk yang sebagian ini itu dia ke bawah, kemudian yang ini ke atas. Karena kalau kita lihat total displacement-nya itu ya, itu memang dari sini akan mendorong ke sebelah kiri gitu. Jadi kalau misalkan kalian mau lihat hanya horizontal displacement-nya juga bisa, dan hanya vertical displacement-nya pun juga bisa. Kalau mau dicek ini bagaimana shading-nya juga bisa gitu. Ini kelihatan ada yang minus. Kalau minus ini dia artinya turun gitu, kalau yang plus dia berarti naik gitu. Nah, selain itu juga kalian bisa melihat ini. Jadi di sini kita bisa membuat kurva. Di kurva ini adalah kurva. Jadi di sini ada sumbu X dan sumbu Y. Sumbu X-nya bisa kalian sesuaikan. Jadi kurva apa yang kalian inginkan. Misalnya, kalian mau lihat bagaimana hubungan antara waktu dan SF-nya. Jadi ini adalah waktunya, SF-nya, MSF kita apply. Gitu. Ini waktunya, kemudian ini SF-nya. Misalkan lagi kalian pengen lihat hubungannya antara tekanan airnya dengan SF-nya bagaimana, atau pore pressure-nya terhadap waktu itu seperti apa. Jadi ini bisa disesuaikan tergantung dari apa yang mau kalian lihat di situ. Gitu, saya nggak akan menjelaskan technically ini maksudnya apa dan seterusnya, karena di sini saya hanya ingin menjelaskan jadi bedanya apa gitu antara GeoStudio ataupun slide dengan Plaxis gitu. Oke, nah kalau kita balik lagi ke pertanyaan tadi, apa sebenarnya, pertanyaannya tadi, kalau misalkan kita mau mendapatkan penurunan di GeoStudio maupun slide, itu kita tidak bisa mendapatkan penurunan gitu. Nah,
Terus bagaimana caranya kalau misalkan kita mau mendapatkan penurunan? Kalau misalkan mau mendapatkan penurunan, kita bisa pakai program Plaxis. Untuk kasus dengan dan tanpa PVD, kita bisa memodelkan dengan dua model. Jadi misalkan di model yang pertama, itu kita tidak memberikan PVD pada tanah dasar timbunan kita. Kita lihat berapa penurunannya dan bagaimana penyebarannya. Gitu. Itu untuk model yang pertama. Kemudian di model yang kedua, ketika kita pengen melihat pengaruh PVD, itu kita sebenarnya bisa juga menginstal PVD atau material PVD itu langsung di Plaxisnya. Gitu. Jadi kita bisa modelkan ada tanah dasar, kemudian ada PVD-nya di situ dengan jarak sesuai dengan yang kita rencanakan. Kemudian kita berikan beban, ada timbunan, lalu kita bisa lihat bagaimana penurunannya jika kita bandingkan dengan yang kasus yang pertama tadi yang tanpa PVD. Kurang lebih seperti itu. Jadi kalau menjawab pertanyaan yang tadi secara keseluruhan, bagaimana di GeoStudio-nya itu kita tidak bisa. Dan kalaupun kita pengen cari tahu penurunannya, kita bisa menggunakan program Plaxis ini. Gitu teman-teman. Jadi semoga cukup menjawab pertanyaan kalian. Dan kalau kalian ada pertanyaan lain, kalian bisa coba aja komen di bawah ataupun bisa lewat DM Instagram. Dari pertanyaan-pertanyaan kalian nanti akan dipilih satu pertanyaan yang akan kita bahas di video. Oke, itu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.